Selamat datang para pejuang PPG. Mari kita belajar bersama untuk sukses uji pengetahuan atau yang biasa sering kita singkat dengan UP. Soal yang pertama, bagian tengah Jazirah Arab terdiri dari tanah pegunungan yang tandus. Karena itulah penduduknya nomaden. Sedangkan Jazirah Arab bagian tepi terdiri dari tanah yang subur karena curah hujan yang cukup. Dan penduduknya bukanlah pengembara. Berikut ini yang bukan kerajaan yang pernah berdiri di Jazirah Arab adalah A. Sabak, B. Himyar, C. Kasaniyah, D. Himyar Manadiroh, E. Kasbi. Kita hitung mundur ya untuk menjawab pertanyaannya. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya E. Kasbi. Lanjut ke pertanyaan kedua. Agama bangsa Arab sebelum kedatangan Islam sangat beragam. Berikut ini yang bukan merupakan kepercayaan dan atau agama bangsa Arab pra-Islam adalah A. Penyembah matahari, B. Penyembah bintang, C. Penyembah bulan, D. Penyembah pohon, dan E. Yahudi dan Nasrani. Jawabannya yaitu 5, 4, 3, 2, 1. D. Penyembah pohon. Lanjut ke soal nomor 3. Di antara kebiasaan positif bangsa Arab pra-Islam adalah sifat-sifat keberanian, suka menolong dan menghormati tamu. Namun, bangsa Arab punya kebiasaan negatif. Berikut ini yang bukan merupakan kebiasaan negatif bangsa Arab adalah A. Membunuh anak perempuan, B. Menyembah patung, C. Menyembah dewa, D. Menyembah benda yang mempunyai kelebihan, dan E. Menyembah matahari. Jawabannya yaitu 5, 4, 3, 2, 1. C. Menyembah dewa. Lanjut ke pertanyaan nomor 4. Pada peristiwa banjir besar di Mekah, Hajar Aswad terlempar dari tempatnya. Para kepala suku pun berebut dan hampir terjadi konflik dalam peletakan kembali Hajar Aswad. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sehingga para kepala suku menerima solusi? A. Nabi Muhammad SAW mengangkat sendiri Hajar Aswad. B. Nabi Muhammad SAW meminta seluruh kepala suku untuk memegang kain surban dan mengangkat Hajar Aswad bersama-sama. C. Nabi Muhammad SAW mempersilahkan kepala suku tertua untuk meletakkan Hajar Aswad. D. Nabi Muhammad SAW meminta seluruh kepala suku untuk mengangkat Hajar Aswad bersama-sama dengan tangan mereka masing-masing. Dan E. Nabi Muhammad SAW meminta seluruh kepala suku menyaksikan secara langsung pengangkatan Hajar Aswad oleh orang paling kuat di Makkah. Jawabannya yaitu 5, 4, 3, 2, 1. B. Nabi Muhammad SAW meminta seluruh kepala suku untuk memegang kain surban dan mengangkat Hajar Aswad bersama-sama. Lanjut soal yang kelima. Dakwah Rasulullah SAW di Makkah mendapat banyak sekali tantangan dari penduduk Makkah saat itu. Adapun fokus dakwah Rasulullah SAW di Makkah adalah tentang A. Pendidikan Tauhid dan pengajaran Al-Quran, B. Pengajaran Al-Quran dan pengajaran Al-Hadis, C. Pendidikan Tauhid dan pengajaran Al-Hadis, D. Pendidikan anak remaja dan tafsir Al-Quran, E.
menolong yang lemah dan membantu orang yang membutuhkan? Jawabannya yaitu 5, 4, 3, 2, 1. A. Pendidikan tauhid dan pengajaran Al-Quran. Soal ke-6. Di Madinah terdapat suku yang saling berperang satu sama lain selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, mereka sangat menginginkan perdamaian. Berikut ini yang merupakan penduduk Madinah sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW adalah A. Yahudi, Aus, Badui. B. Aus, Yahudi, Badui. C. Khazraj, Aus, Yahudi. D. Khazraj, Badui, Yahudi. Dan E. Yahudi, Khazraj, Badui. Jawabannya yaitu 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya C. Khazraj, Aus, Yahudi. Soal yang ke-7. Peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW diawali dengan perjanjian Aqobah 1 dan 2 antara Nabi Muhammad SAW dan penduduk Yasrib. Adapun jumlah penduduk Yasrib yang berbaiat pada Nabi pada baiat Aqobah pertama berjumlah A. 10, B. 11, C. 12, D. 13, dan E. 14. Jawabannya yaitu 5, 4, 3, 2, 1. D. 13. Beliau menginap di rumah Kulsum ibnu Hindun. Di halaman rumah ini, Nabi membangun sebuah masjid. Inilah masjid pertama yang dibangun Nabi sebagai pusat peribadatan. Setelah masjid berdiri, turunlah perintah Allah untuk mendirikan sholat Jumat. Pada saat khutbah Jumat, Rasulullah menyampaikan 4 hal yang di hari kemudian menjadi dasar utama piagam Madinah. Berikut ini yang bukan merupakan 4 hal dalam dasar utama piagam Madinah adalah A. Al-adalah al-insaniyah atau peri kemanusiaan. B. As-surah atau permusyawaratan. C. Al-wahdat al-islamiyah atau persatuan Islam. D. Al-ukhwat al-islamiyah atau persaudaraan Islam. E. Al-sultaniyah atau pemerintahan Islam. Jawabannya adalah 5, 4, 3, 2, 1. E. Al-Sultaniyah atau pemerintahan Islam. Soal ke-9. Masyarakat Madinah terdiri dari berbagai suku baik yang sudah beragama Islam maupun belum. Maka piagam Madinah menjadi salah satu konsensus untuk menyatukan masyarakat yang sangat beragam. Berikut ini yang bukan merupakan suku yang ada di Madinah setelah hijrahnya Rasulullah SAW adalah A. Kaum kafir Aus dan Khazraj. B. Kaum muslimin, muhajirin dan ansor. C. Anggota suku Aus dan Khazraj yang masih berada pada tingkat nominal muslim. Bahkan ada yang secara rahasia memusuhi Nabi. D. Anggota suku Aus dan Khazraj yang masih menganut paganisme, tapi Islam tempo yang singkat telah berubah menjadi pemeluk Islam. E. Orang-orang Yahudi terbagi dalam 3 suku utama, Banu Qainuqa, Banu Nadir, dan Banu Quraisyah. Jawabannya yaitu 5, 4, 3, 2, 1. A. Kaum kafir Aus dan Khazraj. Soal yang ke-10. Berikut ini alasan yang paling tepat tentang kebutuhan kontrak sosial di Madinah adalah A. Sebagai dasar membuat negara. B. Agar terhindar dari serangan di luar orang Madinah. C.
Upaya umat Islam merangkul golongan non-Muslim. D. Bentuk ijtihad Nabi Muhammad SAW dalam menekan orang Yahudi. E. Membangun persatuan yang erat di kalangan kaum muslimin dan semua golongan yang ada di Madinah. Jawabannya yaitu 5, 4, 3, 2, 1. E. Membangun persatuan yang erat di kalangan kaum muslimin dan semua golongan yang ada di Madinah. Terima kasih.